Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya membahas teks laporan percobaan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 bersama saya Miftahul Rizky Islami. Yuk, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Mari kita mulai. Hakikatnya, teks laporan percobaan merupakan sebuah teks yang dihasilkan berdasarkan penelitian isi dari teks laporan hasil percobaan sebagai sarana untuk menjelaskan tentang sebuah penelitian ilmiah yang dilakukan sebelumnya. Penelitian inilah yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh sang peneliti. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan juga harus sesuai dengan kaidah kebahasaan yang telah ditentukan. Kemudian, apa sih karakteristik dari teks laporan percobaan? Karakteristiknya ada 6. Yang pertama, objektif. Objektif merupakan cara menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Apabila hasil tidak sesuai hipotesis, sampaikan apa adanya sesuai hasil percobaan yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua, berupa fakta. Ketiga, laporan ini harus lengkap. Keempat, memiliki konteks bahasa yang ilmiah. Kelima, berupa laporan hasil penelitian. Keenam, menjelaskan tentang proses penelitian. Yang ketujuh, terdapat bahan dan alat penelitian. Yang terakhir, hasil penelitian dapat dibuat sebuah kesimpulan. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks laporan percobaan yaitu ada 6. Yang pertama, menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Yang kedua, menggunakan konjungsi. Konjungsi merupakan kata penghubung. Yang ketiga, menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Yang keempat, menggunakan kata bilangan atau numeralia. Yang kelima, menggunakan istilah teknis. Dan yang terakhir, memperhatikan kata depan dan imbuhan awal. Semua kaidah kebahasaan akan dijelaskan lebih rinci pada video selanjutnya. Setelah itu, struktur teks laporan percobaan ada 6, yaitu judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan yang terakhir adalah simpulan. Judul merupakan bagian yang harus ada dalam sebuah teks percobaan. Judul dapat menunjukkan tentang objek penelitian dan dapat mewakili seluruh isi, serta dapat memperlihatkan fakta yang ingin diungkapkan dengan jelas. Yang kedua adalah tujuan. Pada bagian ini berisikan tentang keinginan yang akan dicapai oleh peneliti. Yang ketiga, alat dan bahan, yang merupakan sekumpulan alat dan bahan yang perlu disediakan dalam proses melakukan sebuah percobaan. Yang keempat, langkah-langkah. Langkah-langkah laporan percobaan harus sesuai dengan prosedur atau tahap-tahap proses penelitian yang dilakukan harus runtut. Yang kelima, hasil. Bagian ini berisi tentang uraian mengenai hasil dari percobaan yang telah dilakukan. Dan yang terakhir adalah simpulan. Simpulan merupakan bagian yang berisi pendapat penulis atau peneliti terhadap percobaan yang telah dilakukan. Tugas untuk kalian yang pertama, catatlah seluruh penjelasan di buku catatan khusus pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian jangan lupa tulis identitas diri kalian di bagian atas buku catatan kalian. Setelah itu foto catatan dengan jelas dan kirim tugas ke Google Classroom sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.